sebagaimana saya sampaikan tadi pagi, ya mungkin ada teman-teman yang tidak hadir lebih awal. Saya sampaikan bahwa lomba kita tahun ini ya akan dilaksanakan secara tatap muka ya. Jadi maaf ya, ini lomba kita akan dilaksanakan secara tatap muka ya. Tapi tetap akan menggunakan aplikasi tentunya ya. Jadi, nah aplikasinya nanti bisa diakses di halaman ini. Ya, jadi kita siapkan aplikasinya dan dilaksanakan secara tatap muka di eh, kantor pusat Bea dan Cukai di Ahmad Yani, ya, Jakarta Timur. Oke. Nah, nanti menggunakan aplikasi, namun semua device yang digunakan adalah menggunakan device dari masing-masing peserta. Panitia menyediakan internet ya tentunya dengan sesuai dengan keperluannya, dan teman-teman nanti bisa juga menggunakan internet masing-masing jika dibutuhkan. Setiap user akan mendapatkan satu ID ya, jadi hanya satu ID saja ya, walaupun dua orang yang bekerja ya. Nah, teman-teman selama mengerjakan ini boleh menggunakan spreadsheet yang Anda lebih sukai ya. Boleh menggunakan Excel, bisa menggunakan Google Sheet, bisa menggunakan aplikasi lain yang sejenis. Dipersilakan. Jadi makanya teman-teman boleh membawa device-nya, harus membawa device-nya masing-masing. Boleh satu, boleh dua ya. Tapi jangan tiga ya, kelebihan nanti ya. Jadi nanti ramai aja ya. Jadi cukup dua saja device-nya. Cuma login ID-nya hanya satu. Kemudian saya bahas ke materinya untuk lomba reporting ya. Oke. Lomba reporting ini sebetulnya kita akan lebih banyak mengolah data ya. Jadi mengolah data KPI. Ya, ada dua KPI yang kita akan susun, yaitu KPI agent dan KPI contact center tentunya ya. Nah, agent ini nanti memilih agent yang terbaik, sedangkan ini adalah parameter contact center ya. Parameter-parameter yang kita tampilkan dalam tryout ini bisa saja berbeda dengan parameter nanti yang ada di di lomba sebenarnya, karena ini simulasi saja. Yang penting adalah alur kegiatannya. Nah, tryout kali ini kalau tidak salah menggunakan soal lomba tahun 2020 ya. Kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman bisa mengujinya dan nanti bisa menginput datanya di aplikasi, dan begitu selesai diinput nanti keluar skornya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencoba aplikasi ini beberapa kali tentunya ya. Nanti kita buka, tadi udah disampaikan bahwa akan dibuka sampai dengan minggu depan, tanggal 21 jam 23.59 ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasinya sampai dengan batas waktu itu. Setelah itu aplikasi akan ditutup untuk persiapan lomba. Nah, saya jelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan reporting ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa mengolah KPI tentunya familiar dengan metodenya. Oke, nanti teman-teman akan dapatkan data. Data ini bisa di-download dari aplikasi ya. Jadi teman-teman juga bisa download dari aplikasi. Jadi begitu login nanti ya itu akan ada aplikasinya ya. Dan aplikasinya secara otomatis begitu Anda login, Anda start, baru bisa download datanya. Jadi tidak bisa di-download dulu datanya sebelum Anda memulai. Nah, data ini kemudian bisa diolah ya, tapi timer sudah mulai. Timernya itu maksimum 2 jam. Jadi maksimum 2 jam ya. Jadi teman-teman harus mengolah datanya dengan waktu maksimum 2 jam ya. Datanya pure berbentuk Excel ya. Nah, dan teman-teman harus mengolah datanya secara online. Terserah tools apa yang mau digunakan, bebas. Tapi input datanya harus pada aplikasi yang kita sediakan.
yaitu di tbcci.icca.co.id ya. Ini adalah halaman website di mana kita enter. Dan timer itu akan bergulir terus, jadi jangan ditutup gitu ya, karena aplikasinya akan mencatat terus waktu yang digunakan. Kalaupun ditutup, timernya akan tetap jalan ya, sampai dengan waktu 2 jam. Nah, kalau sampai waktunya 2 jam Anda belum input ke aplikasi ini, maka tidak bisa menginput. Artinya teman-teman gagal ya. Jadi tidak disertakan dalam perhitungan. Nah, penilaiannya memang secara online, jadi begitu teman-teman input di aplikasi, maka secara otomatis nilainya akan muncul. Ya, nilai tertinggi adalah pemenangnya. Jika ada 2 peserta atau 3 atau 4 peserta dengan nilai yang sama, ya, maka penentuan pemenang adalah waktu tercepat. Ya, waktu tercepat submit gitu ya. Oke. Jika nilai sama ya dan juga waktu sama, nah ini menjadi tantangan ya. Ya. Jadi nilai sama, waktu sama gitu ya. Nah, ini adalah tantangan ya. Selama ini belum pernah kita mendapatkan hal tersebut gitu ya. Ya, tapi kita nanti coba antisipasi bagaimana caranya menentukan pemenang untuk nilai dan waktu yang sama. Oke. Saat ini belum kami antisipasi karena belum pernah terjadi gitu ya. Oke, tapi kalau ternyata nanti terjadi bahwa kita harus ya melihat faktor yang lain gitu ya. Nah, ini ada petunjuknya. Beberapa petunjuk yang ada adalah peserta adalah 2 orang, dapat menggunakan 2 notebook ya, jadi boleh gunakan 2 notebook, tapi harus cuma satu yang boleh login. Untuk 2 notebook ini Anda boleh share, tapi tidak menggunakan external device ya, jadi tidak diizinkan menggunakan external device ya. Oke. Jadi selama ya ini untuk antisipasi hal-hal tertentu ya. Jadi kita tidak memperkenalkan untuk menggunakan external device. Tugas adalah membuat laporan bulanan, laporan agent terbaik, laporan operasional contact center terbaik. Data kinerja agent dan aktivitas contact center disediakan selama 1 bulan. Jadi data yang diberikan itu 1 bulan ya. Kemudian waktu yang disediakan 2 jam, ya tadi sudah disampaikan. Selama lomba tidak boleh kurang masuk kecuali untuk keperluan emergensi ya. Jadi, nah ini ya, emergensi maksudnya ke toilet ya, atau hal-hal yang tertentu yang bersifat darurat. Penilaian berdasarkan kesesuaian jawaban ya atas pencapaian target pada laporan ya. Nanti nilai 1 untuk nama yang benar, 1% ya. Nilai 1% untuk pencapaian KPI agent yang sesuai. Untuk KPI contact center nilainya 4% ya dari yang benar ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya bahas teknisnya, cara mengerjakannya. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, Silakan. ada Mas Angga, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. External device itu maksudnya keyboard sama mouse ya, Pak? Oh enggak, storage. Oh, storage ya maksudnya. Ya. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak. Itu aja, Pak. Ya. Jadi storage ya. Karena kita tidak bisa tahu ya kalau external device storage itu ya mungkin sih teman-teman bisa mengkopinya dari internet, tapi ada kekhawatiran tertentu ya. Ya daripada kita saling curigai, ya lebih baik diantisipasi. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan lainnya. Silakan.
Sepertinya butuh gambaran di aplikasinya kali ya Pak Andi. Ya. Oke, baik kalau gitu ya. Nah, saya share selanjutnya ya. Ini ada sedikit panduan ya, jadi cara-cara perhitungannya ya, supaya teman-teman yang baru juga dapat gambaran. Cara teknisnya sih sebetulnya ini yang cara menilai kualitas. Jadi akan menggunakan skor 0, 1, 2, 3, dan NA. Ya, NA itu tidak termasuk, maka dikoreksi. Ya, jadi yang diambil nilainya adalah yang di bawah ini ya, bukan yang subtotal ya. Oke, ada bobotnya tentunya, ya, ada nilainya ya. Tapi bisa nilai kualitas itu adalah nilai kumulatif. Karena biasanya satu orang agent ada beberapa rekaman ya. Nanti Anda lihat dari soal tryout-nya. Ya, ini soal tryout-nya mirip sekali dengan soal lombanya ya. Jadi pastikan teman-teman menguasai. Kemudian untuk menghitung KPI agent itu menggunakan, ini contoh parameter ya, tapi mungkin saja berbeda ya. Di ininya ada target, ada datanya ya. Nah, di hitungan KPI agent di lomba ini menggunakan nilai maksimum ya. Jadi menggunakan nilai maksimum 100 ya. Jadi harus di-adjust gitu ya. Ya, jadi dia menggunakan nilai maksimum 100. Jadi tidak ada KPI agent lebih dari 100 ya. Ya, jadi dia menggunakan nilai maksimum 100. Ya, tentunya nilai di sini adalah data ya, data bagi target dikali bobot ya. Oke. Kemudian untuk KPI, ini KPI agent itu ada beberapa parameternya dan dilengkapi dengan deskripsinya ya, cara perhitungannya ya. Jadi ada data-datanya di sini ya. Nah, kalaupun nanti ada yang berbeda, ini teknisnya tetapi secara teknis sebetulnya mirip ini gitu ya. Kalaupun ada yang berbeda, itu hanya ada beberapa poin mungkin ya yang bisa berbeda. Di sini sudah ditetapkan satuannya. Ini ada satuannya, ada yang tidak ada satuannya, ada persen, second, ada bentuknya persennya, ada rupiah juga ya, kalau tidak salah ya. Oh, nggak ada rupiah ya. Oh, ini harusnya rupiah ya. Ada juga rupiah. Ada persentase, ada detik ya. Ada juga yang tanpa ya. Nah, nilai ini muncul di sini ya. Nah, itu dihitung sesuai dengan parameter data-data yang diberikan. Kemudian nanti akan keluar. Ini adalah data yang diinput ke sistem. Input yang diinput ke sistem ya. Nilainya. Nah, jadi nilai agent itu harus lengkap dan ditulis dengan benar. Tidak boleh ada typo ya. Typo dan huruf apa namanya? Nama agent itu kalau dua kata harus tulis dua kata, jangan satu kata ya. Jadi harus lengkap ya. Urutan peringkat harus benar. Jadi kalau misalnya ada nama Andi gitu ya, terus dia sebetulnya peringkat 1, Anda tulis di peringkat 2, maka ini adalah nilainya salah. Gitu ya, jadi harus peringkatnya benar. Nama agent dengan nilai agent ya, 2 angka di belakang koma, ya dengan toleransi 0,01%. Ya, jadi kalau misalnya nilai agent itu adalah 98,33, maka dikasih toleransi. Jadinya boleh diisi 98,32 atau 98,34. Kalau Anda isi 9830, maka ini dianggap salah. Gitu ya. Tidak ada toleransi lewat dari 0,01. Gitu ya. Nah, jadi kalau namanya benar, dapat 1%. Kalau KPI-nya benar, dapat 1%. Jadi total 2%. 10 ini dapat totalnya 20%. Gitu ya. Totalnya dapat 20%. Kalau benar semua.
Ya, kalau ada yang salah ya berarti hanya dapat ya hanya kurang dari 20%. Jadi bulat ini angkanya ya 20%. Oke. Nah, untuk hasil kontak center juga diinput ya dengan persentase ya juga ini ya, ada persentase, ada dalam bentuk skala ya numerik fix gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya persentase itu plus minus 0,01%. Tapi kalau bentuknya skala ya itu bentuknya ya plus minus 1 ya. Ya, jadi plus minus 1 ya. Jadi misalnya ya di sini ada 9833 tadi ya, 9832 dan 9834. Kalau nilai 98, kalau ini mutlak berarti 97 dan 99. Kalau misalnya ada 1000 ya, 1002 gitu ya, berarti yang bisa adalah 1001 dan 1003. Ya, kalau misalnya 10 juta ya juga begitu. Jadi 10 juta 1 dan 10 juta 10 1 dan 9.999 gitu ya. Nah, itu adalah selisihnya hanya 1. Kalau misalnya Anda menginput dengan selisih yang berbeda ya, maka ya tidak mendapatkan nilai gitu ya. Tidak akan mendapatkan nilai. Jadi total di sini adalah mutlak ya. Jadi kalau misalnya tidak dapat sebentar. Benar ya, ini mutlak ya, Mas Ucup ya. Mutlak ya angkanya ya. Betul, Pak. Harus benar ya. Oke. Jadi harus benar selisihnya ya. Jadi bukan plus minus ya. Bukan, Baik. Pak Andi. Jadi total kalau ini benar semua 20 berarti kali 4 ya, jadi masing-masing dapat adalah 80%. Ya, jadi ini tidak mengenal plus minus, jadi hanya mutlak harus benar, kalau benar baru dapat poin. Kalau tidak benar berarti tidak dapat poin. Oke, itu penjelasannya. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Ini cuma pesertanya. Baik, itu penjelasan saya mengenai reporting. Selebihnya kita akan berikan nanti akses ya. Nanti aksesnya diinformasikan oleh panitia berapa nomor ID-nya, kemudian password-nya, kemudian bisa dicoba aplikasinya ya. Pak Andi, Silakan. izin tanya lagi Pak. Untuk tadi KPI izin kan tidak lebih dari 100% ya Pak? Iya. Itu per kriteria atau nanti setelah di total Pak? Per kriteria. Per kriteria tidak boleh lebih dari 100% ya Pak? Iya, betul. Jadi tidak boleh lebih dari bobotnya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak, ada pertanyaan dari Pak Kevin dari Asaren. Selamat pagi, Pak Andi. Saya Kevin dari Asaren. Izin bertanya untuk nilai quality data yang diberikan, apakah hanya satu sampel atau lebih dari satu sampel, Pak Andi? Lebih dari satu sampel. Jadi dia akan dapat banyak sampel. Nanti diakumulasikan. Baik. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya sambil mungkin teman-teman di sini mempersiapkan pertanyaan untuk Pak Andi. Saya kirimkan akses akun pesertanya, sudah saya share di chat ya, chat Zoom. Kemudian saya izin tampilkan juga. Ya, di sini. Jadi rekan-rekan akan dapat masing-masing satu login ID ya, seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Andi. Polanya sama, jadi nama perusahaan, kemudian .reporting
tbcca.icca.co.id, password defaultnya adalah tbcci 2023. Jadi mohon dapat diubah password defaultnya agar tidak digunakan oleh pihak lain ya. Bisa dicoba, untuk linknya juga sudah tersedia di sini, tbcci.icca.co.id. Ada punya Bank BCA, bca.reporting, kemudian bni.reporting, pln.reporting, clip.reporting, icon.reporting, asa.reporting, dki.reporting, bi.reporting, bkhm.reporting, ccepi.reporting, dja.reporting, dan linknet.reporting. Jadi silakan dicoba untuk masing-masing peserta, masing-masing tim ya, dengan password email ini dan password yang berikut. Nanti setelah login ada permintaan untuk diubah passwordnya juga. Jadi bisa langsung diubah password defaultnya. Oke, saya stop share. Kemudian ada pertanyaan Pandi dari Linknet. Bertanya, apakah dalam sehari boleh mencoba submit jawaban lebih dari 1 kali, Pandi? Coba teman-teman yang teknis ya. Bisa ya? Bisa Pak 3 Andi. kali. Kalau tidak salah 3 kali ya. Di set 10 kali Pak. 10 kali ya. Baik. Ya, jadi sesuai informasi sudah di-set 10 kali dan bisa diuji coba sampai tanggal 21 Juli 2023, 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apabila sudah digunakan 10 kali ya maksimum dan Tapi kalau sudah 10 kali sebaiknya nggak usah di-reset lagi lah. Supaya otomatis ya teman-teman juga bisa fokus yang lain. Jadi boleh. kita berikan 10 kali, tidak perlu di-reset kalau gitu. Baik, Jadi kalau semua toolsnya bisa 10 kali, nggak usah reset. karena hitungannya 1 kali 1 hari 1 kali ya Pak Andi ya. Karena kan 7 hari, 8 hari. Iya, ya Disediakan. silakan dicoba ya. Iya, 10 kali sampai tanggal 21 Juli. Iya, betul sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman atau apakah sudah berhasil untuk login ke aplikasinya? Nah, kalau sudah berhasil, kita lihat dulu ya. Ini harus disampaikan dulu ya. Apakah benar, pesertanya ya. Ini pesertanya. Jangan sampai ada peserta yang tidak tercatat gitu ya. Ini cuma satu kategori ya, reporting. Oke, berarti tidak ada tanggapannya untuk ini. Kita anggap semuanya sesuai ya. Nah, kita coba kalau gitu harus bisa. Andi, ada pertanyaan dari Pak Kevin. Izin bertanya kembali perihal KPI, occupancy rate, apakah memasukkan aux time dalam perhitungan Pak Andi? Oh, sebentar. Di dalam rumusnya biasanya sebentar. Kalau di sini di dalam rumusnya aux-nya di take out, Pak. Akupensi call per hour itu aux-nya di take out.
Pak, untuk pertanyaan terkait dengan teknis yang lebih detail untuk KPI, Pak, itu harus disampaikan di sini atau nanti ada kesempatan kami untuk Japri ya, Pak? Gimana? Gimana? Untuk pertanyaan ya, contohnya seperti pertanyaan Pak Kevin seperti ini ya, Pak ya. Ini apakah Disampaikan. ada kesempatan untuk Japri atau harus di sini pada sesi ini, Pak? Ditanyakan aja, Pak. Sini apa yang ini? Oh ya, karena kan izin Pak kan belum dicoba ya Pak ya. Jadi kan belum ada gambaran sama sekali Pak. Oh ya, nanti silakan aja kan ada grup ya, Pak. Disampaikan aja di grup. Yang penting tidak disampaikan personal ya, supaya yang lain juga tahu ya. Berarti bisa disampaikan di grup ya Pak? Iya. Iya. Oh baik, terima kasih. Jadi pertanyaan seputar lomba silakan untuk ditanyakan langsung pada grup teamwork ya teman-teman. Tidak ditanyakan secara personal ke Pak Andi atau ke tim helpdesk. Jadi nanti bisa dijawab di grup teamworknya. Teman-teman Oke. di sini apakah Kalau sudah tidak ada, semua sudah login ya. Iya. Jadi teman-teman seperti halnya itu ada ininya. Kalau Anda akses reporting itu maka ada start session di sini ya, dan di sini ada timernya di atas. Ada download data di atas sini. Ya, ada download data di sini ya. Nah, ini ada downloadnya, ada submit tentunya ya. Ini timernya berjalan. Nanti teman-teman masukkan di sini datanya ya. Ya, semua. Kemudian di sini nama agentnya dan KPI-nya juga dimasukkan. Begitu semua dimasukkan, langsung bisa disubmit ya. Nah, di sini memang tidak dicantumkan rumus-rumusnya ya. Oke, tapi dibentuk deskriptif ya. Oke. Dalam bentuk deskriptif ya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang dirasakan kurang jelas dalam deskripsi ini, maka kita akan perbaiki ya. Yang jelas adalah kita tidak akan masukkan rumusnya ya. Oke. Pada saat download datanya maka Anda dapatkan bentuknya Excel ya. Kira-kira itu ya. Sepertinya dari Asaran ingin bertanya Pak Andi. Oh, silakan. Silakan Mas Kevin. Ini kalau salah pencet bisa Iya. cancel aja ya. Selamat pagi Bapak Andi, Pagi. Ibu Alia. Mau nanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan kalau persentase itu 2 angka di belakang koma ya Pak. Ya. Tapi untuk average abandon time ataupun average speed answer itu yang nilainya bukan persentase, berapa angka di belakang koma Pak, kalau boleh tahu Pak? Sebentar. Mungkin boleh dicontohkan tidak Pak, seperti yang tadi di lembar jawaban. Sebentar ya Pak. Terima kasih Bapak Andi, Bu Alia. Oke, kalau dia berbentuk detik, ya, jadi hanya yang bulat itu adalah yang jumlah call, misalnya ya, rupiah, ya hanya itu yang bulat gitu ya. Tapi kalau semua yang lain, second itu tetap 2 angka di belakang koma. Jadi, sebentar, ada nggak ya contohnya ya? Sebentar ini. Oh, ini tidak cantumkan ya. Jadi semua 2 angka di belakang koma. Kalau ini ya, ini 2 angka di belakang koma juga gitu ya. Handling 2 angka di belakang koma gitu ya. Asa
Ya, jadi semua 2 angka di belakang koma. Misalnya tulisannya average talk time misalnya 100,6 ya. Ya, 100,7 ya, seperti itu ya. Ya, call per hour juga ya, ini koma ya. Misalnya kayak gitu ya. Ya. Jadi 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, tapi kalau cost ini tidak perlu ya. Misalnya ini 10.000 ya. Jadi nggak usah ada komanya ya. Oh, di sini munculnya koma ya. Ya, sebetulnya tidak usah 2 angka di belakang koma ya. Cost per agent misalnya ya berapa gitu ya. 10 juta ya, misalnya kayak gitu ya. Ini tidak perlu. Mungkin nanti diperbaiki oleh tim ya. Oke? Gitu ya. Kalau incoming call pasti tidak ada komanya ya. Pak Andi, mohon maaf dengan itu ya Pak, toleransi +1 atau -1 ya Pak di belakang Iya, komanya ya. betul. Baik, terima kasih Pak Andi penjelasannya. Betul. Jadi kalau misalnya AHT ini di sini AHT-nya 100,70, berarti yang diterima adalah 100,71 dan 100,69. Bukan 101 ya. Ya, bukan 101 ya, tapi yang di belakangnya. Izin Pak Andi, tadi yang bulat apa aja Pak? Yang bulat itu rupiah, Rupiah itu termasuk cost dan agen ya Pak ya? iya cost per agent ya. Yang cost per agent, cost per call, kan bisa saja di sini nanti cost per seat ya. Bisa saja ya. Total incoming call biasanya ya, Total income call. ya biasanya itu. CPH nggak bulat Pak. Tadi kan sempat di awal Bapak bilang CPH bulat. Itu koma CPH ya? enggak bulat, ini koma. Ya. CPH koma. Pasti ada komanya CPH itu karena terlalu kecil ya. Bulatnya ke London atau round apa? Enggak, normal. Kalau incoming call. Normal. Incoming call itu normal semua. Hanya agent itu biasanya yang round up. Tapi kan nggak ada menghitung agent di sini. Jadi semua menghitung round-nya. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan round 2 ya, round 2 ya. Oke. Sudah? Ya, jadi ini timernya jalan terus, walaupun nanti teman-teman tutup ini, dia harusnya jalan terus gitu ya. Ya, 2 jam. Ini kalau saya submit, nggak tahu muncul nggak. Oh, nggak ada nilainya. Kirain ada nilainya. Oke. Oh, ada kali nilainya di sini ya. Oh, ada Linknet lagi buka tuh ya. Ya, jadi yang lagi buka Linknet nih. Kalau yang ini saya, ya yang tadi sudah submit nilainya 0 gitu ya. Karena nggak ada yang benar gitu. Ya, oke. Izin Pak, kalau kuncinya ada nggak Pak untuk layout ini? Ada kuncinya lah. Kalau nggak ada kuncinya nanti nggak ada nilainya. Kalau tadi kan harus disubmit dulu ya Pak. Kalau di Bapak klik itu tadi nanti ketahuan jumlah apa maaf, angka yang benar atau tidak Pak? Enggak. Ketahuan berapa yang benar. Bukan, bukan nilainya Pak. Jawabannya Pak. Jawaban yang benar ketahuan berapa banyak. Bisa Tapi nilai iya, itu kan nilai ya Pak ya. Maksudnya jawaban yang seharusnya benar Pak. nggak muncul. Soalnya kalau nggak cuma sekali try, sekali coba udah muncul. Tapi ke belakangnya tapi ada jawaban yang seharusnya Pak atau kuncinya Pak. Maksudnya di akhir periode ininya Pak, akhir periode apa namanya Pak? Kita tidak PL. publish. Kita tidak publish.
Oh gitu. Jadi selama thread ini juga sudah tidak diberitahukan ya Pak isinya ini cara perhitungannya Ya, benar atau tidak. Berarti tebak-tebak sendiri deh 10 kali itu ya Pak. iya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak.